Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami ingin membahas materi tentang arsitektur Inception P1. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 3. Nama saya Elsa Yosepa dengan NIM DBC 118026 dan rekan saya Ruth Meida Handayani Akar DBC 118001, Dobela Angelika DBC 118014 dan Agustin Elvita Loli DBC 118021. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin dari transfer learning Inception V1. Yaitu yang pertama, siapa pengembang arsitektur dari Inception P1. Yang kedua, pre-trained dataset yang dipergunakan dalam uji coba pengembangan arsitektur Inception P1, input arsitektur Inception P1, dan arsitektur layer-layer yang ada pada Inception P1. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh rekan saya. Masuk pada bagian pendahuluan, saya akan membahas mengenai deep learning. Deep learning merupakan salah satu subbidang dari machine learning, di mana algoritma yang dipakai terinspirasi dari bagaimana otak manusia bekerja. Dan pada beberapa orang, deep learning ini mungkin lebih dikenal sebagai jaringan syaraf tiruan. Berikutnya adalah Convolutional Neural Network atau CNN, yang merupakan salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN ini bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Berikutnya, arsitektur Inception. Masuk pada konsep Inception. Inception merupakan pengembangan dari Convolutional Neural Network atau CNN yang pertama kali diperkenalkan oleh Szegedy dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam sebuah paper berjudul Going Deeper with Convolutions. Arsitektur Inception merupakan tonggak penting dalam pengembangan pengklasifikasi Convolutional Neural Network atau CNN, dan sebelum dimulainya, CNN paling populer hanya menumpuk lapisan konvolusional lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian, apa itu Inception for One? Inception for One merupakan versi pertama dari Inception Network, di mana Inception versi ini digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan sederhana yang bisa dipecahkan. Pada bagian ketiga yaitu pre-trained dataset. Pre-trained dataset version Minis. GoogleNet adalah convolutional neural network yang dalamnya terdapat 22 layer sehingga dapat memuat versi jaringan yang telah dilatih sebelumnya pada ImageNet dataset atau Place 365 dataset. Version Minis adalah kumpulan data gambar artikel Zalando terdiri dari kumpulan pelatihan 60.000 contoh dan kumpulan uji 10.000 contoh. Berikut adalah pre-trained dataset version Minis, yaitu contoh proses pre-trained pada studi kasus. Yang keempat yaitu input arsitektur. Image diproses ke ukuran 32 x 32 pixel. Inputan yang diterima berupa image berukuran 32 x 32 pixel. Multidimensional array dengan ukuran 32 x 32 x 3, yaitu width, height, dan depth. 3 ini adalah jumlah channel dari gambar. Satu neuron yang terhubung penuh dalam lapisan tersembunyi pertama sehingga memiliki bobot 32 x 32 x 3 yang mendapatkan hasil 3072 wedge. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai layer pada Inception Curve 1. Layer pada Inception Curve 1 ini berfokus pada peningkatan lebar dan kedalaman model secara bersamaan untuk mencapai akurasi yang lebih baik sambil menjaga sumber daya komputasi tetap konstan. Dalam convolutional neural network sebelumnya, berfokus pada peningkatan kedalaman jaringan untuk mengekstrak fitur-fitur untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran model. Inception Curve 1 adalah jaringan dalam 22 layer yang merupakan iterasi pertama dari seri versi Inception yang dibangun menggunakan modul Inception. Sebagian besar iterasi sebelumnya dari arsitektur konvensional berfokus pada memvariasikan ukuran kernel untuk mengekstrak fitur terbaik. Di sisi lain, arsitektur Inception berfokus pada pemrosesan paralel
dan ekstraksi berbagai peta fitur secara bersamaan. Ini adalah atribut utama dari inception yang membedakannya dari semua model klasifikasi gambar lainnya. Berikut adalah contoh layer pada studi kasus. Pada gambar di samping, dilakukan konvensional pada input dengan ukuran filter yang berbeda-beda, yaitu 1x1, 3x3, dan 5x5. Beberapa hal yang dapat diperhatikan pada konvensional layer tersebut yaitu ukuran ketebalan, tinggi dan lebar filter berukuran ganjil. Filter yang digunakan berukuran sama untuk memudahkan komputasi. Jumlah filter pada setiap layer pada blok inception didesain sedemikian rupa sehingga didapatkan jumlah kanal yang diinginkan sebagai keluaran untuk blok selanjutnya. Misalnya di blok awal pertama, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, jumlah saluran berjumlah 128. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi Inception P1 yaitu Inception P1 dapat digunakan untuk image recognition dalam klasifikasi image. Arsitektur Inception menghasilkan performa yang baik dengan komputasi yang relatif rendah. Yang kedua, Inception merupakan pengembangan dari convolutional neural network yang pertama kali diperkenalkan oleh Szigety dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam paper berjudul Going Deeper with Convolution. Dataset yang digunakan adalah dataset Patient MNIST yang terdiri dari 60.000 data laki dan 10.000 data uji. Dalam pengembangan arsitektur Inception P1, image diproses ke ukuran 32x32 pixel. Terakhir, Inception P1 adalah jaringan dalam 22 layer yang merupakan iterasi pertama dari seri versi InceptionNet yang dibangun menggunakan modul Inception. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.